Hai, ketemu lagi sama aku Mutia Novaska di channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel kita Mutia Novaska. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syair klasik dan puisi balada karya W.S. Rendra. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Pada syair Ikan Terubu ini, tema mayornya berskor 1, yakni tema mayornya ialah kegagalan dalam percintaan. Dan tema minornya mendapat skor 8. Tema minornya antara lain tentang percintaan yang melibatkan putri ikan puyuh-puyuh dengan ikan terubuk, tentang harapan putri ikan puyuh-puyuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentang kerinduan terhadap seorang kekasih, tentang kedaulatan di dalam keluarga kerajaan, tentang kejadian yang di luar nalar, tentang kecantikan golongan bangsawan, tentang keindahan tingkah laku golongan bangsawan, dan yang terakhir tentang keputusasaan dan kekecewaan. Untuk amanat tersuratnya berskor 2. Amanat tersuratnya yakni Bismillah itu pemulaan kalam, dan janganlah dijabat yang telah sudah. Untuk amanat tersiratnya mendapat 5 skor, yang dimana amanat tersiratnya berupa kita harus selalu mengingat Tuhan, setialah hanya kepada satu orang saja, jangan memaksakan hal yang mustahil, jangan ingkar janji, dan ikhlaskanlah apa yang sudah terjadi. Untuk pola larik pada syair Ikan Terubuk ini mendapat skor 92, pola baitnya 69, pola rima 81, dan diksi 71. Dapat kita lihat di sini di antara semua unsur intrinsik puisi pada syair Ikan Terubuk, yang paling unggul adalah pola lariknya, yang dimana cukup banyak kita jumpai bahwa pola larik pada syair Ikan Terubuk ini memenuhi kecenderungan 4-5 kata dan 8-12 suku kata. Tema mayor pada puisi balada yang berjudul Orang-Orang Tercinta karya W.S. Rendra adalah tentang percintaan. Untuk tema minornya, yang pertama, kekuatan cinta yang membuat kita bertahan. Yang kedua, kegagalan memahami satu sama lain. Dan yang ketiga, pahit manis dalam percintaan. Untuk tema minor ini mendapat skor 3. Amanat tersurat mendapat skor 2, yang dimana amanat tersuratnya berupa cinta membuat kita bertahan dengan secuil redup harapan. Dan kadang kita merasa beruntung, namun harusnya kita merenung. Untuk amanat tersiratnya, yang pertama, jangan terlalu berharap. Yang kedua, cinta tidak selamanya membawa kebahagiaan. Yang ketiga, jadilah apa adanya dan tidak berpura-pura. Yang keempat, maafkanlah masa lalumu. Yang kelima, jangan melarikan diri dari masalah. Yang keenam, jangan menyalahkan keadaan. Dan yang terakhir, jangan terlalu larut dalam perasaan. Untuk amanat tersirat ini mendapat skor 7. Untuk pola lariknya mendapat skor 25, pola bait 7, pola rima 25, dan diksinya 19. Dari keseluruhan dapat kita lihat bahwa keunggulan pada puisi balada Orang-Orang Tercinta karya W.S. Rendra ini memiliki keunggulan pada pola larik dan pola rima, yang dimana keduanya mendapat skor yang sama. Selanjutnya, unsur intrinsik fiksi pada syair Ikan Terubuk. Yang pertama, temanya berupa kegagalan dalam percintaan, yang dimana mendapat skor 1. Selanjutnya, penokohan, yang dimana terdapat tokoh Ikan Terubuk memiliki watak sensitif, berhati sayu, dan setia. Ada putri ikan puyuh-puyuh dengan karakternya yang berbudi bahasa halus, religius, dan anggun. Ada tokoh datuk dan nenek belida dengan karakter lemah lembut, patuh, dan sopan.
Pari dengan karakter patuh dan sopan, Baginda dengan karakter bijaksana, dan Muda Bangsawan dengan karakter suka memendam perasaan. Jadi untuk penokohan diberi skor 8. Untuk latar pada syair Ikan Terubuk, di sini yang pertama latar tempat berada di karang, Laut Melaka, di dalam kolam, Tanjung Padang, Puri, Tanjung Balai, dan Laut Negara. Untuk latar waktunya siang, malam, dan senja. Untuk latar suasana ceria, yang dimana merasa bahagia ikan terubuk membayangkan putri ikan puyuh-puyuh. Yang kedua sedih, yang dimana kesedihan Baginda yang ditinggal pergi putri ikan puyuh-puyuh. Dan yang terakhir latar suasana suram, yakni ikan terubuk yang siang dan malam berhati duka. Jadi total skor untuk latar pada syair Ikan Terubuk ini berjumlah 13. Pusat pengisahan pada syair Ikan Terubuk ini mendapat skor 1, yakni sudut pandang orang ketiga serba tahu. Keunggulan pada syair ini terletak pada latarnya. Pada puisi balada dengan judul Orang-Orang Tercinta karya W.S. Rendra ini terdapat 3 tema, yakni yang pertama, kekuatan cinta yang membuat kita bertahan. Yang kedua, kegagalan memahami satu sama lain. Dan yang ketiga, pahit manis dalam percintaan. Jadi mendapat skor 3. Tidak terdapat penokohan pada puisi balada ini, jadi skornya 0. Untuk latar ada latar tempat, yakni di ujung terowongan dan di altar. Untuk suasana ada suasana menegangkan, suram, dan sedih. Dan untuk pusat pengisahan itu berskor 1, yang dimana pusat pengisahannya sudut pandang orang pertama pelaku utama. Keunggulan pada puisi balada ini terletak pada latar. Berikutnya kita akan membandingkan antara syair Ikan Terubuk dengan puisi balada Orang-Orang Tercinta karya W.S. Rendra. Yang pertama, letak keunggulan syair Ikan Terubuk terletak pada pola lariknya, yang dimana pada puisi balada Orang-Orang Tercinta karya W.S. Rendra juga terletak pada pola larik. Namun ada satu lagi keunggulan pada puisi balada tersebut, yakni pola rimanya. Pola larik dan pola rima puisi balada mendapat skor yang sama. Yang kedua, syair dan puisi balada ini sama-sama memiliki kekurangan pada tema mayornya. Yang ketiga, hasil dari penjumlahan skor untuk unsur intrinsik puisi pada syair lebih unggul karena mendapat skor 329. Yang keempat, keunggulan pada syair dan puisi balada ini sama-sama terletak pada latarnya. Yang kelima, kekurangan pada syair terletak pada tema dan pusat pengisahannya, sementara pada puisi balada terletak pada penokohannya. Dan yang keenam, total skor yang didapat syair Ikan Terubuk juga lebih banyak dibanding skor pada puisi balada Orang-Orang Tercinta.